hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak orang menyesal minta kembali ke dunia. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut." Sehingga apabila datanglah kepada salah seorang di antara mereka sakratul maut dan kematian. Qala rabbirji'un. Dia berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu shaliha fima taraktu." Pasti aku akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Jadi banyak orang dalam kubur menyesal minta kembali ke dunia karena selama di dunia dia tidak beramal soleh, lalai dia. Nah, kemudian minta kembali dia ke dunia agar dia bisa beramal soleh. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang diucapkannya saja. Omong kosong, kira-kira begitu. Wa min waraihim barzakhun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding, terkurung ruhnya itu, jiwanya itu. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Begitu hari kiamat, pecah kurung itu, keluar jiwa itu mencari jasadnya di kuburannya. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir berputus asa di alam kuburnya. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau. Janganlah kalian jadikan penolong bagi kalian qauman ghadiballahu alaihim, satu kaum yang Allah murka kepada mereka. Jadi kita tidak boleh memilih pemimpin, menjadikan penolong bagi kita orang-orang yang Allah murkai. Mengapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka menentang Allah, sebab mereka menentang syariat Allah. Qad ya'isu, sungguh mereka itu telah berputus asa minal akhirah, dari hari akhirat, kama ya'isal kufar min ashabil kubur, sebagaimana telah berputus asanya orang-orang kafir di dalam kubur. Jadi orang-orang kafir itu berputus asa di dalam kubur, dan itu merupakan suatu siksaan. Nah, bagaimana bentuk berputus asanya? Nah, nantilah mereka rasakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyesal di alam kubur karena selama di dunia tidak bersedekah dan tidak beramal soleh. Allah berfirman, wa anfiqu, dan nafkahkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Jadi sebelum mati berinfaklah, sebelum mati bersedekahlah, sebelum mati tunaikanlah zakat. Karena kalau sudah mati fayaqul, lalu mereka itu berkata, orang yang sudah mati ini berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sebentar saja ya Rabb. Fa asaddaqo, pastilah aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan pastilah aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, inilah penyesalannya. Ya, di dunia dia tumpuk-tumpuk harta, ya, dengan berbagai macam cara. Bahkan setelah harta itu dia miliki, pelitnya
Na'udzubillah. Tidak pernah dia menunaikan zakat mal, tidak pernah dia menunaikan infak dakwah, infak yatim, dan tidak pernah dia melakukan sedekah, sedikit sekali. Selainnya mereka tumpuk-tumpuk, lalu datang kematian, dia pun menyesal. Kalau tidak percaya, katakan bagi mereka, tunggulah tanggal mainnya, pasti akan masuk ke alam kubur. Dan itu tidak ada gunanya lagi. Kemudian yang keempat, disiksa di alam kubur karena tidak bersih istinjanya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. An Ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Jadi Rasulullah itu melewati dua kuburan. Ibnu Abbas juga ikut serta sahabat yang lain. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innahuma, sesungguhnya kedua orang di kuburan itu la yu'adzabani, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi mereka berdua itu disiksa bukan dikarenakan dosa-dosa besar. Ya artinya bukan karena dosa besar mereka sebetulnya, apalagi dosa besar. Ini bukan dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana, maka adalah ia la yastabri'u min baulih, tidak bersih dari kencingnya. Jadi dia buang air kecil, istinjanya tidak bersih, mendapat siksa di alam kubur. Bagaimana yang tidak bersih itu? Misalnya dia buang air kecil, ini laki-laki, lalu dia tampunglah air pakai tangan kanannya. Kemudian yang ditampungnya itu dia buang. Lalu sisa air di tangannya itu yang dielapkan ke ujung kemaluannya itu. Itu tidak bersih, itu najisnya menempel kemana-mana, tersebar kemana-mana. Yang benar adalah ditampung pakai tangan kanannya, kemudian dituangkan ke ujung kemaluannya itu. Nah seperti itu, jangan sampai jatuh mengenai celana kita. Jadi harus betul-betul bersih istinja. Nah, wa ammal akharu, dan adapun yang lain, fakana, maka adalah ia yamshi bin namimah, melakukan namimah, yaitu selalu mengadu domba dan selalu menyebar fitnah. Oh, ini pelaku namimah ini mendapat azab kubur ini. Ya, mendapat azab kubur. Thumma akhaza, kemudian Nabi pun mengambil jaridatan rotbatan, yaitu pelapah korma yang masih basah. Nabi potong pelapah korma yang masih basah itu, fasyaqqaha nisfain, lalu Nabi belahlah dengan dua belahan. Thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan, lalu Nabi letakkanlah setiap satu kubur itu satu belah. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sana'ata hadza, mengapa engkau lakukan ini, untuk apa? Faqala, Nabi pun bersabda, la'allahuma ayyukhaffafa anhuma, dengan pelepah yang masih basah ini semoga meringankan azab mereka berdua, malam yai basah, selama pelapah korma ini masih basah. Begitu nanti kering, ya tersiksa lagi. Ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima adalah disiksa di dalam kubur karena ratapan keluarganya dari atas kubur. Nah, di dunia keluarganya meratap. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Ibnu Umar, dari ayahnya, semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Seorang mayit itu akan diazab di dalam kuburnya bima niha alaihi, dengan sebab ratapan keluarganya atasnya. Jadi misalnya seorang bapak meninggal, anak-anaknya, istrinya menangis, meratap, mengapa bapak cepat sekali meninggal? Siapa yang akan
mengurus kami. Siapa yang akan memberikan kehidupan kepada kami? Meratap, menangis, dipukul-pukul wajahnya, dirobek-robek tubuhnya. Nah, itu semakin tersiksa orang yang di kuburan. Nah, oleh karena itu diharamkan meratapi mayit. Sedih boleh, meratap yang tidak boleh. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dipukul dengan palu dari besi. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang munafik dan orang kafir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Anas bin Malik bahwa dia berkata, apa kata dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ammal kafiru wal munafiqu," dan adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayuqalu lahu, dikatakan bagi mereka berdua, "Ma kunta," apa yang kalian katakan? "Taqulu fi hadzal rajul," terhadap laki-laki yang diutus ini, maksudnya terhadap Rasulullah, ini malaikat ya bertanya di alam kubur. Fayaqul, maka kedua orang kafir dan orang munafik itu ya, dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Nah, kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya berkata apa yang dikatakan orang, sekedar ikut-ikutan dia. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah baginya ya, la darorta, la daraita, engkau bukannya tidak tahu, tapi engkau tidak mau tahu ya, engkau tidak mau tahu karena tidak mencari tahu. Wala talaita, dan engkau tidak mau membaca, padahal jelas tertulis di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi, ada, terdapat di sana, tapi engkau tidak mau membaca. Tsumma yutrabu, kemudian mereka itu dipukul bimitraqin min hadidin, dari palu yang terbuat dari besi. Nah, jadi dipukul dia dengan palu martil terbuat dari besi. Ya, palunya palu alam kubur lah. Besinya pun besi alam kubur. Darbatan, dengan satu pukulan, baina udhunaihi, di antara dua telinganya, yaitu di kepalanya, di ubun-ubunnya dipukul buat oleh malaikat. Kemudian setelah dipukul itu, fayasihu sayhatan ya, maka mendengarlah ya, mendengarlah jeritan, atau dia menjerita dengan satu jeritan. Fayasihu sayhatan, begitu dipukul dia menjerit dengan satu jeritan yang sangat keras. Fayasma'uha min man yalihi, maka mendengarlah jeritannya itu orang-orang atau makhluk yang ada di sekitarnya, di sekitar kubur itu. Ya, berapa radius gitu mendengar. Ghairu tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Jadi manusia, jin tidak mendengar, tapi binatang dan makhluk lain itu mendengar jeritan yang luar biasa itu. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga bentuk siksaan itu, dirobek-robek mulutnya. Kenapa? Karena suka berbohong, tukang bohong. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitul lailata," jadi satu malam Nabi bermimpi melihat, rajulaini, ada dua orang ya, atayani, mendatangi aku. Qala, kedua-duanya berkata, alladzi ra'aitahu, adapun yang engkau lihat, yushakku shidquhu, yaitu yang orang yang dirobek-robek mulutnya. Ya, dirobek-robek mulutnya. Kenapa? Karena dia adalah fakadzabun, pendusta, yakdzibu bil kadzabati, yang selalu berdusta, tahmalu anhu, dan selalu menyebarkan dusta, pembohong dia, tukang bohong dia, menebar bohong dia. Hatta tabaloghal afaq, maka sampailah itu, dibawa itu setelah dalam kubur tadi, dibawa dia sampai ke ufuk sana, ke langit pertama sana. Ya, terapung-apung. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka selalu begitu dia sampai hari kiamat, terapung-apung, terkatung-katung di antara langit dan bumi. Begitu nanti menjelang kiamat, dikembalikan ke kuburnya, lalu dia pun dibangkitkan lagi nanti. Wallahu a'lam. Inilah hamba-hamba Allah. Nah, baik, silakan berkunjung ke channel saya. Insya Allah
kita akan lanjutkan pada part yang kelima.